Halo guys, kembali lagi pada video perekam tombol ketikan. Ini adalah video bagian keempat di mana saya akan menunjukkan cara kerja menyembunyikan aplikasi perekam tombol ketikan sehingga tidak diketahui oleh pengguna komputer bahwa komputernya sedang menjalankan perekam tombol ketikan. Saya akan tunjukkan demo progres aplikasi dari video sebelumnya. Lihatlah aplikasinya merekam apapun yang saya ketik. Di sini aplikasinya sudah dapat menyimpan hasil rekaman tombol yang saya ketik ke dalam file txt dan mengirimnya ke email. Sekarang kita akan bahas cara dia menyembunyikan aplikasi seperti ini. Di video ini saya akan tunjukkan caranya dengan sederhana sehingga kamu dapat mempelajari cara menghindarinya dan bisa menghapusnya atau mengelabuinya dari sistem komputermu. Saya akan melakukannya step by step. Sebenarnya aplikasi ini sangat umum di internet, kamu bisa download secara bebas dan codingnya juga bukan rahasia. Penggunaan secara legal, coding ini digunakan dalam game untuk identifikasi tombol yang ditekan, kemudian ada gerakan atau action. Atau untuk tes debugging project program, atau mengawasi pekerjaan karyawan kantor, atau bisa juga digunakan untuk tombol musik digital, dan banyak lagi lainnya, namun bukan penyadapan data atau pencurian file. Penyalahgunaan coding ini termasuk ke dalam kategori spyware atau malware, jadi jangan gunakan aplikasi ini pada siapapun, baik itu teman, lawan, komputer publik, kecuali pada device kamu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk membuat aplikasi ini, saya contohkan dengan bahasa C# di Visual Studio 2019. Kamu boleh gunakan aplikasi lain yang menggunakan bahasa C#. Baiklah, kita lanjutkan ke ide tahapan keempat, yaitu menyembunyikan aplikasi di background sehingga tidak terlihat sedang merekam. Dan saya akan menggunakan filter attributes hidden untuk membuat file hasil rekaman menjadi tidak terlihat di Windows Explorer secara default. Oke, kita mulai tahapan ini. Untuk menyembunyikan aplikasi ini ke background, klik kanan pada C# CS nama project, kemudian pilih Properties, pada tab Application, output application dirubah ke Windows Application. Untuk menghindari close console di background yang tidak tertutup, kamu setting di bagian Tools, Option, Debugging, Automatically close the console when debugging stop. Oke. Kemudian kita tes. Aplikasinya sudah berjalan di belakang layar, tidak tampil lagi. Kemudian kita lihat ke kotak email, tidak ada email baru. Coba kita ketik di notepad dan apa yang terjadi pada file di My Document dan kotak email. Oke, ini berhasil dan konsol yang sedang merekam tersembunyi di background. Berikutnya adalah membuat file txt hasil rekaman yang ada di My Document menjadi seolah-olah adalah file yang penting atau file sistem operasi atau file driver sehingga pengguna ragu untuk menghapusnya. Misalkan dapat kita lihat model-model file sistem Windows di C, Windows System 32. Salah satu contohnya misalnya winjson.dll. Kemudian kita rubah nama filenya menjadi winjson.dll. Ini juga kita rubah menjadi winjson.dll. Kita lihat tidak ada file winjson.dll. Oh ya, ini aplikasi yang tadi belum di stop, sorry, gak masalah tapi. Kemudian kita tes aplikasinya, muncul file baru dengan nama winjson.dll. Di sini terlihat bahwa file tersebut sekarang menjadi seolah-olah merupakan bagian dari sistem Windows. Berikutnya, kita akan menghidden file ini sehingga tidak terlihat di Windows Explorer secara default. Jadi, setelah kita membuat file ini, kita bisa menambahkan atribut file tersebut menjadi hidden. Pemberian atribut hidden diberikan setelah file selesai dibuat. Di sini.
file set attribute, lokasi, file get attributes, lokasi, file attributes hidden. Kemudian kita tes aplikasinya. Lihatlah sekarang file perekam ketikan menjadi terhidden atau tersembunyi. Saya melakukan sembarang ketikan dan kita buktikan bahwa aplikasi sedang berjalan dan akan mengirim perekam ketikan ke email. Dan kita lihat ke email masih ada pesan baru dari file txt yang terkirim, artinya file txt tersebut masih ada namun terhidden. Baiklah, semua tahapan sudah dilalui, dari cara merekam tombol, kemudian menyimpan ke dalam file txt, diteruskan mengirim isi file txt ke email, dan menyembunyikan aplikasi tersebut di background. Sekarang, saatnya kita membahas cara menghindari aplikasi ini. Untuk melihat file yang dihidden di Windows Explorer, klik menu View, centang Hidden Item. Dapat dilihat di sini ada file rekaman ketikan yang sekarang dapat terlihat. Jika kamu merasa tidak pernah melihat file seperti ini pada lokasi folder tersebut, kamu bisa mengecek isinya dan membukanya dengan klik kanan, Open with, Show Apps, Notepad, dan kamu tahu ini adalah ketikan kamu. Kamu bisa menghapus file tersebut. Namun karena kejeniusan hacker, bisa saja dia menempatkan file tersebut di dalam folder yang jarang kamu lalui, atau membaginya menjadi beberapa file txt yang tersebar di berbagai folder. Hal ini akan membuatmu sulit menghindarinya. Jadi saran saya berikutnya adalah menghapus aplikasi asing yang berjalan di Task Manager. Ini membutuhkan kepekaan dan pengalaman. Jika kamu baru menginstal Windows atau aplikasi baru, alangkah baiknya kamu sempatkan untuk mengamati program apa saja yang berjalan di background, sehingga kamu tahu nama aplikasi atau sistem baru yang ada di background dari instalasi aplikasi baru tersebut. Buka Task Manager, kemudian saya urutkan berdasarkan nama. Misalkan kamu janggal pada suatu aplikasi, kamu dapat cek lokasi aplikasi tersebut dan dapat mengetahui bagian dari aplikasi apa proses tersebut. Caranya klik kanan Open File Location. Setelah kamu tahu ini file berbahaya, kamu hentikan proses aplikasi tersebut di Task Manager. Klik kanan End Task. Namun karena kejeniusan hacker, bisa saja dia membuat proses background yang tidak tampil di Task Manager dengan coding root. Hal ini membuatmu sulit menyadarinya. Jadi saran saya berikutnya adalah cek folder startup, DC, program data, Microsoft, Windows, Start menu, program, startup, untuk melihat aplikasi apa saja yang berjalan dari awal ketika kamu menghidupkan komputer. Jika ada aplikasi yang tidak dikenal dan terindikasi melakukan hacking, langsung hapus atau delete. Tips berikutnya adalah login dengan teks tersimpan. Saya tampilkan dulu aplikasinya dan saya logout Gmail ya untuk praktek. Jadi penggunaannya tinggal copy paste. Pastikan kamu simpan dengan aman file ini. Jangan beritahukan siapapun keberadaannya. Tips berikutnya adalah buatlah password unik pada setiap aplikasi yang melalui satu kali langkah verifikasi. Jangan membuat password sama pada setiap ID login. Misalkan kamu login di Facebook dengan email, di Instagram dengan email, di Twitter juga dengan email, di game online juga dengan email. Jika kamu menggunakan password yang sama, maka 90% tamat sudah keamanan akun-akun tersebut ketika dibobol.
Tips berikutnya adalah buatlah password dengan susunan acak antara karakter simbol unik seperti @ crash, $, persen, ditambah huruf besar dan kecil, ditambah dengan angka. Hal ini dapat meminimalisir penerjemahan hasil rekaman tombol ketikan yang diterima oleh hacker. Tips berikutnya adalah jangan menulis ID login dan password secara berurutan di setiap huruf atau karakternya. Manfaatkan mouse untuk mengelabui posisi karakter. Misalkan ketika menulis sapi, secara berurutan maka akan tertulis sapi. Lihat bedanya jika kita kelabui dengan mouse. Pertama ketik A, kemudian ketik E, kemudian di depan kita ketik S, dan di tengah-tengah ketik P. Maka yang tertulis ada AISP, sedangkan yang sebenarnya adalah sapi. Jadi jangan selalu gunakan keyboard, mungkin terasa merepotkan, tapi akan sangat berarti dan menyesal jika akun pentingmu di-hacking oleh orang tak bertanggung jawab. Tips berikutnya adalah rutin mengganti password. Dan tips saya yang terakhir adalah update antivirus yang mendukung pengeblokan perekaman tombol ketikan. Lakukan scan full untuk malware dan spyware. Baiklah, itu tadi step terakhir, contoh aplikasi perekaman tombol ketikan dan cara menghadapinya. Di video ini saya hanya membuat aplikasi ini secara sederhana. Saya tidak membuatnya secara lengkap sebagaimana dapat merekam huruf kecil atau karakter simbol, atau tombol kontrol ALT dapat direkam. Semua itu untuk menghindari orang-orang yang nekat membuat aplikasi ini untuk kegiatan yang berbahaya. Jika kamu mencoba-coba menggunakan coding sederhana ini untuk pencurian data, maka seseorang akan dengan mudah menemukanmu. Dan kamu tidak perlu masuk ke email atau login yang sempat tampil di video ini, karena selepas video ini diterbitkan, akun-akun tersebut sudah saya hapus. Sekali lagi, ini peringatan terakhir, penyalahgunaan aplikasi ini termasuk ke dalam kategori spyware atau malware. Jadi jangan gunakan aplikasi ini pada siapapun, baik itu teman, lawan, atau komputer publik, kecuali pada device kamu sendiri untuk mempelajarinya. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video berikutnya.